Sachsenring Jerman, 13 tikungan, dominan kidal, dan gak ada ampun buat yang manja. Setelah boncos tanpa poin di Asen kemarin, bocah ajaib kita Veda Ega Pratama benar-benar lagi berdiri di persimpangan jalan. Pilihannya cuma dua buat anak asuh Honda tim Asia ini. Bangkit ngacak-ngacak barisan depan, atau makin tenggelam di papan tengah. Di sirkuit pendek Bin Technical sepanjang 3,67 km ini, lupakan soal top speed fana di trek lurus. Sachsenring itu murni soal kelincahan motor dan gimana pinter-pinternya pembalap jaga ritme biar ban kiri gak habis duluan sebelum last lap. Intinya, ini sirkuit yang nuntut motor nurut diajak rebahan ekstrim. Sadar posisinya di peringkat 7 klasmen dengan 82 poin mulai digoyang rival, mekanik Honda tim Asia langsung putar otak. Kabar dari padepokan mereka, ramuan rahasia lagi disiapin. Fokusnya nggak main-main, ngeracik ulang sektor suspensi sama distribusi bobot. Targetnya jelas, biar Veda dapat feeling pengereman yang pede, motornya anteng pas diajak nikung patah, dan bisa langsung betot gas lebih awal pas keluar tikungan. Veda sendiri nggak tinggal diam, biar makin menyatu sama aspal, dia nempa fisik pakai motor gede yang kapasitas mesinnya di atas Moto3. Kubu tim membocorkan kalau trik ini sengaja dipakai biar pas Veda balik naik motor Moto3, badannya gak kaget dan jauh lebih enteng buat ngejinakin keliaran motornya di Sachsenring. Sekarang kuncinya tinggal kecerdikan kru nemu setup ciamik dan mental tarung Veda sendiri. Di Moto3 yang gap waktunya setipis silet, kombinasi racikan motor mumpuni dan ambisi nebus dosa Asen adalah harga mati. Kita tunggu aja apakah ramuan khusus ini bisa bawa bendera merah putih berkibar tinggi di podium Jerman. I don't know if it's from Malaysia also. I don't want to say play that is the... Gak ada habisnya kalau ngomongin drama di atas aspal panas. Di saat semua orang mengira mentalnya sudah ambruk total akibat insiden mengerikan di Asen, rider muda Indonesia justru membalikan semua prediksi lewat aksi epik di Sachsenring. Tapi kejutan dunia balap nggak melulu soal trofi, melainkan tentang bagaimana sang pembalap merespon wejangan penting dari juara dunia MotoGP yang memantau dari pinggir lintasan. Balapan Moto3 Jerman 2026 kemarin memang jadi panggung pembuktian buat Veda Ega Pratama. Kelar apes karena gagal finish di Belanda, pembalap andalan Honda tim Asia ini langsung tebus dosa dengan mengamankan podium kedua di belakang Maximo Quiles. Veda sendiri mengakui kalau kegagalan pekan lalu sempat bikin dia kepikiran berat. Tapi alih-alih larut dalam kesedihan, dia memilih langsung fokus bareng tim buat membenahi setelan motor demi menaklukkan tikungan sempit Sachsenring. Sepanjang balapan, Veda bermain sangat rapi. Dia sengaja menahan diri di awal laga demi menghemat usia ban. Sebelum akhirnya tampil menggila di lap-lap akhir dan sukses meredam gempuran Alvaro Carpe menuju garis finish. Bagi Veda, podium ketiganya musim ini terasa sangat emosional untuk mengembalikan kepercayaan diri. Aksi ciamik Veda di lintasan rupanya langsung memancing perhatian dari kelas utama. Juara dunia MotoGP Fabio Quartararo secara belak-belakan mengaku sangat kagum dengan ketangguhan mental yang ditunjukkan pembalap Indonesia tersebut. Menurut bintang Prancis itu, bangkit dari kecelakaan hebat dan langsung menembus podium adalah bukti kalau Veda punya bakat alami yang langka. Quartararo juga memuji kecerdasan Veda dalam mengelola ban di trek teknis. Kendati demikian, sang senior memberikan peringatan tegas. Dia mengingatkan Veda agar tidak cepat jemawa dengan popularitas yang mulai meroket. Menurutnya, ekspektasi tinggi bisa bikin pembalap muda kehilangan arah. Quartararo berpesan agar Veda tetap rendah hati dan menikmati proses tanpa perlu terbebani label bintang masa depan. Di kelas Moto3 yang kejamnya minta ampun, telat mengegas sekedepan mata saja bisa langsung tergilas di barisan belakang. Namun bagi rookie kebanggaan kita, Veda Ega Pratama, jalan terjal ini mendadak mendapat asupan energi yang luar biasa. Masuknya raksasa pelumas dunia Liqui Moly sebagai sponsor resmi langsung membuat tongkrongan balap geger parah, di mana semua pecinta balap sekarang sedang sibuk membahas seberapa cepat bocah ajaib ini bakal naik kelas ke Moto2 atau bahkan langsung menyodok ke MotoGP. Secara skill,
Veda jelas bukan pembalap kemarin sore yang modal nekat saja. Dia adalah emas murni yang dipunyai Indonesia saat ini, tipikal rider yang sudah hatam bolak-balik naik podium di level Asia sebelum akhirnya terbang ke panggung dunia. Namun, kita semua tahu bahwa di industri balap modern, modal bakat saja bakal habis di gilas waktu. Karena faktor finansial dan koneksi sponsor raksasa tetap menjadi penentu utama apakah karir seorang pembalap akan jalan di tempat atau terbang tinggi. Hadirnya Liqui Moly yang punya jaringan kuat di lingkaran Dorna jelas menjadi angin segar yang membuat posisi non-teknis Veda semakin kokoh di paddock. Meskipun kabarnya kontrak awal ini hanya berjalan sampai akhir musim, momentum emas ini sakral sekali dan tidak boleh disia-siakan karena di kelas Moto3, jarak antara pembalap itu sangat tipis dan benar-benar adu mekanik serta adu nyali di tikungan. Suntikan moral dari sponsor kelas kakap seperti ini pun sukses membuat mental Veda semakin menyala karena ketika seorang rookie sudah tak pusing memikirkan biaya balapan, dia bisa fokus 100% untuk memutar gas dan mencari racing line terbaik. Menariknya, pergerakan ini langsung menarik perhatian radar para petinggi balap dunia. Bahkan, kabar angin di sirkuit menyebutkan bahwa sang legenda Valentino Rossi sampai dibuat geleng-geleng kepala dan kagum melihat gaya balapan agresif tapi taktis milik Veda. Para pengamat akhirnya sepakat bahwa jalur Veda menuju Moto2 sekarang terbuka lebar sebab tim-tim besar pasti akan tergiur melihat pembalap yang tidak cuma punya kecepatan dewa, tapi juga membawa dukungan sponsor internasional yang kuat. Jika Veda mampu mengubah dukungan ini menjadi raihan podium di sisa musim, tiket promosi ke Moto2 jelas bakal cair lebih cepat sebagai batu pijakan pertama yang solid dalam rencana besarnya menjemput takdir di kasta tertinggi MotoGP. Sirkuit Asen selalu punya cara tersendiri untuk menguji batas seorang pembalap. Dan lintasan legendaris Belanda ini, talenta muda Indonesia, Veda Pratama, baru saja melewati sebuah ujian berat yang sekaligus menjadi panggung pembuktian kualitas mentalitasnya di level dunia. Memulai akhir pekan dengan situasi sulit akibat kecelakaan parah di sesi latihan bebas yang menghancurkan motornya, remaja berusia 17 tahun asal Gunung Kidul ini menolak untuk menyerah pada keadaan. Dipaksa merangkak dari babak kualifikasi pertama, ia justru tampil kesetanan hingga berhasil membalikkan situasi dan mengamankan posisi start ke-7. Begitu lampu start padam dan raungan mesin Moto3 membelah langit Asen, tensi balapan langsung memuncak. Tanpa ragu, Veda merangsek maju dan mengacak-acak dominasi barisan depan. Ia bahkan sempat mengambil alih pimpinan balapan di tengah kepungan rider top Eropa. Namun kita tahu betapa kejamnya persaingan kelas Moto3.